Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para pemirsa di rumah ataupun di mana Anda berada, salam sejahtera, shalom, damai di hati. Para pemirsa di rumah ataupun di mana saja Anda berada, apa kabar saudaraku? Apa kabar saudaraku? Kami di studio senantiasa mendoakan saudara. Semoga saudara berada dalam kondisi sehat walafiat. Saudara sekalian, Allah izinkan COVID-19 ini terjadi di atas dunia. Namun di balik pandemi ini, saya pribadi melihat ada berkat, ada hikmah yang kita dapatkan. Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Banyak waktu yang kita gunakan bersama dengan suami istri, dengan anak-anak kita. Kita boleh berkumpul bersama-sama. Sebelum COVID-19 ini terjadi, saudara sekalian, ayah, ibu, anak-anak begitu sibuk. Tetapi ketika COVID-19 ini mewabah di seluruh dunia, banyak waktu yang kita gunakan bersama-sama dengan keluarga. Dan bukan hanya dengan keluarga saja. Kita memiliki banyak waktu bersama dengan Allah. Kita boleh merenungkan firman-Nya. Kita boleh belajar firman-Nya. Kita boleh berdoa. Kita boleh membaca dan mendengar firman Tuhan. Oh saudara sekalian, COVID-19 atau COVID-19 ini saudara sekalian memberikan berkat dan memberikan hikmat tersendiri bagi anak-anak Tuhan. Saudara sekalian, tadi malam hamba Tuhan Pendeta Ferry Kasenda sudah membahas satu pelajaran, yaitu tentang baptisan. Hanya orang-orang yang dilahirkan dari air dan roh, mereka inilah yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Malam hari ini saudara sekalian, kita akan mempelajari pelajaran dalam seri yang ke-15 ini, yaitu dengan judul Tanda dan Kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mari kita tunduk seketika, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, bukalah hati dan jiwa kami, isi dan penuhi dengan Roh Kudus Tuhan dan Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi perpanjangan lidah Tuhan, menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak Tuhan. Dan berkatilah anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu ini, agar supaya dapat memahami, dapat mengerti, agar kami dapat mempersiapkan hidup kami, keluarga, dan banyak orang untuk hari Maranatha yang sudah mendekat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku sekalian, ada satu janji dari Yesus yang sangat indah, bahwa harinya akan tiba, bahwa Dia yang telah berjanji, saudaraku, Dia akan datang kembali. Janji kedatangan Yesus yang kedua kali ini memberikan pengharapan. Janji kedatangan Yesus yang kedua kali ini memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi kita semua. Apakah janji Yesus itu? Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Ayat yang saya sudah bacakan. Saudaraku sekalian, saya suka mengulang-ulangi janji daripada Yesus ini. Yesus berkata,
apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Yesus berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji daripada Yesus untuk menjemput saudara dan saya. Yesus datang untuk menjemput orang-orang yang menanti, yang sudah bersedia, yang beriman kepadanya ketika dia datang kedua kali. Dan hanya kepada mereka inilah Yesus akan memberikan hidup yang kekal. Saudaraku sekalian, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus telah datang pertama kali di dunia ini. Dia dilahirkan di dunia ini. Dan kurang lebih selama 33,5 tahun. Dia menghidupkan satu kehidupan yang saleh. Untuk menjadi contoh bagi umat manusia. Menjadi teladan. Agar kita anak-anak manusia boleh menjadi anak-anak Allah. Saudara sekalian, kemudian misi Yesus datang pertama kali di dunia ini, yaitu mati. Dia mati untuk menggantikan tempat saudara dan saya, untuk menebus manusia dari dosa. Dia mati di salib. Tapi puji Tuhan, syukur oleh karena Allah bangkitkan dia. Kalau Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mati lalu dia tidak bangkit, maka sia-sia penyembahan kita kepada dia. Tetapi puji Tuhan, Allah bangkitkan Yesus Kristus itu. Dan setelah dia bangkit, saudaraku sekalian, kita tahu dia naik ke sorga. Saudara sekalian, Yesus yang kita sembah, dia sudah naik di sorga. Dan dia berada di sorga saat ini. Kalau dia tidak berencana untuk datang kembali untuk kedua kalinya, saudara sekalian, sia-sia iman kita kepadanya. Tapi puji Tuhan, ketika dia naik ke sorga, Yesus dia berjanji, dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita, agar supaya janjinya di mana Yesus berada, kita pun semua berada. Saudaraku sekalian, saya mau katakan sekali lagi, Yesus akan datang kembali. Dia akan datang kedua kali. Saudara mau atau tidak mau, saudara suka atau tidak suka, saudara siap atau tidak siap, saudaraku sekalian, Yesus dia pasti akan datang kedua kali. Menjadi pertanyaan bagi kita pada malam ini, untuk apa Yesus datang kedua kali? Untuk apa dia datang kedua kali ke dunia ini? Saudaraku sekalian, misi Yesus datang pertama kali di dunia ini, yaitu dia mati untuk menebus manusia dari dosa. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara sekalian, Yesus dia akan mengakhiri pemerintahan setan. Yesus akan mengakhiri dosa. Dan Yesus akan mengakhiri semua akibat-akibat dari dosa. Yesus akan mengakhiri sakit dan penyakit. Yesus akan mengakhiri penderitaan. Dia akan mengakhiri duka cita dan kematian. Inilah puncak misi kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Saudaraku sekalian, Yesus datang kedua kali. Dia akan menjemput umatnya, yaitu mereka yang bersedia, yaitu mereka yang percaya, yang telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan saudara sekalian, hanya kepada mereka inilah Yesus datang untuk menjemput mereka dan membawa mereka ke tempat yang telah Ia sediakan, yaitu surga. Dan saudaraku sekalian, kita akan hidup selama 1000 tahun di Yerusalem baru. Saudara sekalian, pembahasan tentang 1000 tahun di Yerusalem baru, apabila dia sudah bawa kita ke sana, akan dibahas besok malam oleh evangelis Vence Raranta. Kemudian saudaraku sekalian, kita akan hidup kekal selama-lamanya. Kita akan hidup terus menerus
bersama dengan Yesus Kristus di dunia yang baru, dari kekal sampai kekal. Saudaraku sekalian, bagaimana cara kedatangan Yesus itu? Bagaimana cara kedatangan Yesus itu? Mari kita cari tahu bagaimana Yesus datang. Bisakah kita tahu bagaimana Yesus datang? Saudaraku, Yesus akan datang dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan kekuasaan. Mari kita baca ayat yang terdapat di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-30. Matius 24 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudaraku sekalian, ayat ini katakan bahwa mereka akan melihat Dia, melihat Yesus datang di awan-awan. Saudaraku sekalian, ketika Yesus datang kedua kali, kedatangannya ini akan terlihat. Semua orang akan melihat Dia datang di awan-awan. Yesus akan datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan, dengan segala kemuliaannya. Jadi saudara sekalian, Yesus datang akan terlihat. Kedatangannya itu akan terlihat. Kalau tidak terlihat, itu bukan kedatangan Yesus. Saudaraku sekalian, kedatangan Yesus akan terlihat. Semua akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tidak perlu bertanya, apakah Yesus sudah datang? Oleh karena kita akan melihat Dia datang. Saudaraku sekalian, di dalam Matius 24 ayat yang ke-27. Kita mundur tadi ayat yang ke-30, coba kita baca ayat yang ke-27 dari Matius pasal 24. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Saudaraku sekalian, Yesus ketika Dia datang kedua kali, Dia akan datang bersama dengan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat Allah yang di sorga, yang tidak terhitung jumlahnya, akan bersama-sama dengan Yesus, akan datang di atas dunia ini. Kemudian ayat selanjutnya, dengan meniup sangkakala yang dahsyat, bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit satu ke ujung langit yang lain. Oh saudaraku sekalian, Yesus datang bukan secara roh atau secara diam-diam. Tidak. Ada yang ajarkan bahwa Yesus datang secara rahasia. Yesus datang secara diam-diam. Atau ada istilah katakan, yaitu the secret rapture. Yaitu Dia datang, Dia akan mengangkat umatnya dari dunia ini secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, secara diam-diam. Saudaraku sekalian, saya mau katakan malam ini, itu adalah ajaran palsu. Itu adalah doktrin palsu. Itu ajaran tidak benar. Tetapi firman Tuhan katakan seperti kilat yang dahsyat, yang memancar dari timur sampai ke barat. Dan semua orang akan melihat Dia datang di awan-awan. Wahyu 1 ayat 7 berkata, Wahyu pasal 1 ayat 7 berkata, lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Saudaraku sekalian, setiap mata akan melihat Dia. Semua mata akan melihat Dia. Dan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, saudaraku sekalian, ada peristiwa yang luar biasa terjadi. Akan ada satu kebangkitan istimewa, yaitu kebangkitan orang-orang yang telah menikam Dia, yaitu para serdadu-serdadu Roma. Bahkan orang-orang yang memerintahkan serdadu-serdadu ini untuk membunuh Yesus, untuk menikam Dia. Ahli-ahli Taurat,
orang-orang Farisi, yaitu imam-imam kepala, saudaraku sekalian, mereka akan dibangkitkan secara istimewa. Tetapi saudaraku sekalian, sementara mereka melihat dengan penuh kemuliaan hari kedatangan Yesus itu, saudara sekalian, mereka akan dibunuh. Mereka akan dihanguskan oleh kemuliaan daripada Yesus Kristus. Kemudian, saudaraku sekalian, Yesus datang terlihat. Semua mata akan melihat dia datang di awan-awan. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali juga, saudara sekalian, bukan hanya terlihat, tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali itu, saudaraku sekalian, juga akan terdengar. Semua akan mendengar kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca ayat yang ada di dalam 1 Tesalonika pasal 4, ayatnya yang ke-16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi ketika Yesus datang kedua kali? Saudaraku, kubur-kubur akan terbuka. Dan orang-orang yang mati dalam Yesus akan lebih dulu bangkit. Saudaraku, kubur-kubur tidak sanggup menahan orang-orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, kubur-kubur tidak bisa menahan mereka. Mereka akan mendengar kedatangan Yesus yang kedua kali ketika sangkakala Allah itu berbunyi. Puji Tuhan. Lalu, apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak bersedia? Apa yang terjadi dengan mereka yang tidak berjaga? Apa yang terjadi kepada mereka, yaitu orang-orang yang menolak Yesus? Saudaraku sekalian, Wahyu 6 ayat 14 berkata, Wahyu 6 ayat 14 berkata, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Saudaraku, dalam kitab Wahyu yang saya bacakan ayat yang pasal yang ke-16, pasal 6 ayat 14 ini, Rasul Yohanes mencatat peristiwa besar itu, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Pulau-pulau, gunung-gunung akan bergeser, akan terjadi gempa bumi yang besar. Bayangkan saudara sekalian, kalau gunung bergeser, akan terjadi malapetaka. Bagaimana terjadi kalau pulau-pulau itu berpindah? Akan terjadi bencana yang besar bagi mereka yang tidak bersedia. Saudaraku sekalian, kita alami gempa bumi di mana-mana. Di atas dunia ini, gempa bumi sedikit saja kita sudah takut setengah mati. Bayangkan kalau pulau-pulau bergeser. Saudara boleh angankan kalau gunung-gunung itu berpindah. Apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Kita baca ayat selanjutnya. Dalam ayat yang ke-15. Dalam buku Wahyu pasal 6. Ayat 15. Firman Tuhan berkata, dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, orang merdeka, akan bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah batu karang di gunung. Saudaraku sekalian, orang-orang yang tidak bersedia pada waktu Yesus datang, orang-orang yang menolak Yesus, orang yang menyangkal Yesus, mereka akan berseru kepada bukit batu, mereka akan berseru kepada gunung batu, lebih baik kami mati ditimpa dengan bukit batu daripada kami harus memandang kemuliaan Allah Yesus Kristus pada waktu dia datang kedua kali. Saudaraku sekalian, saya tidak mau berada di kelompok ini. Saya tidak mau berada di kelompok ini yang mau berkata kepada gunung batu, yang mau berkata kepada bukit batu, timpalah kepada saya, timpalah kepada kami, oleh karena kami tidak sanggup melihat kedatangan Allah Yesus Kristus itu di awan-awan. Oh saudaraku sekalian, saya tidak ingin berada di kelompok ini.
Saya tidak ingin berada di kelompok ini. Tetapi saudaraku sekalian, saya ingin berada di satu kelompok yang lain. Yang digambarkan di dalam Yesaya pasal 25 ayat yang ke-9. Yesaya pasal 25 ayat ke-9 firman Tuhan berkata, pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saudaraku sekalian, pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, saudaraku, hanya ada dua kelompok. Hanya ada dua kelompok. Kelompok yang satu katakan, mereka berseru kepada bukit batu, timpahkanlah bukit batu kepada kami, oleh karena kami tidak sanggup melihat kemuliaannya. Dan kelompok yang kedua, yaitu yang berkata, inilah Allah kita, yang sudah lama kita nantikan. Supaya kita boleh bersukacita atas keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita. Saudaraku, saya ingin tergolong. Saya ingin bergabung dalam kelompok ini. Yang bersedia bila Yesus datang kedua kali. Sambil mengangkat tangan dan berseru, inilah Allah yang kita nantikan. Sudah lama kita tunggu-tunggu. Allah yang sudah lama kita nantikan. Mari kita bersukacita oleh karena keselamatan yang telah diadakannya. Saudaraku sekalian, sekarang mari kita cari tahu. Bisakah kita tahu apakah kedatangan Yesus yang kedua kali itu sudah dekat atau masih jauh? Apakah kedatangan Yesus yang kedua kali ini sudah dekat atau masih jauh? Mari kita baca ayat selanjutnya. Di dalam Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-28. Lukas 21 ayat 28 berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Semua apa ini saudaraku sekalian? Ayat ini katakan tanda-tanda yang sudah mulai terjadi, yaitu tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali sudah mulai terjadi. Firman Tuhan selanjutnya berkata, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudaraku sekalian, Yesus sudah memberikan tanda-tanda kedatangannya. Dan apabila tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah mulai terjadi, saudaraku sekalian, itu tandanya bahwa Dia sudah dekat pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara sekalian, bisakah kita tahu tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali? Saudaraku, di dalam Matius pasal 24, kurang lebih ada 20 garis besar tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada Mesias-Mesias palsu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Akan terjadi peperangan, akan terjadi konflik internasional, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada bala kelaparan, akan ada penyakit sampar, akan terjadi bencana-bencana alam, gempa bumi, akan terjadi kebejatan moral seperti yang pernah terjadi di zaman Lot, di zaman Nuh dahulu. Tapi malam hari ini saudaraku sekalian, saya hanya akan memberikan 3 garis besar tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang sudah digenapi, yang sementara digenapi, dan akan terus digenapi dengan tepatnya. Saudaraku sekalian, mari kita lihat bagian yang pertama yang akan saya bahas, yaitu tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Yaitu yang pertama, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali yang terjadi dalam dunia keagamaan. Saudaraku, kita baca dalam Matius pasal 24 ayat 24.
Matius 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa akan muncul nabi-nabi palsu. Menjelang datang Yesus Kristus, akan muncul Mesias palsu, akan muncul Kristus palsu, guru-guru palsu, bersama dengan ajaran-ajaran mereka. Bahkan saudaraku sekalian, akan muncul mujizat palsu. Saudaraku, setan akan menipu manusia dengan mujizat palsu yang dilakukan oleh agen-agennya, yang dilakukan oleh guru-guru palsu ini untuk membuat mujizat, supaya kalau boleh umat Tuhan itu ditipu. Saudaraku sekalian, guru-guru palsu akan muncul. Guru-guru palsu ini akan berbuat mujizat demi mujizat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka itu adalah orang atau nabi-nabi yang benar. Saudara sekalian, mereka katakan, mari ikut kami. Lihat, kami bisa buat tanda mujizat. Ikut kami. Lihat, kami bisa buat tanda-tanda ajaib. Saudaraku sekalian, saya mau katakan pada malam ini, jangan saudara tertipu. Jangan saudara tertipu. Kenapa saudara sekalian? Oleh karena standar kebenaran itu bukan mujizat. Standar kebenaran, sekali lagi saudaraku, bukan mujizat. Jangan kita terkesima dengan melihat mujizat. Banyak orang terkesima dengan melihat mujizat. Saudaraku, setan, iblis, dia bisa buat mujizat. Itu sebabnya kami, gereja Masih Advent hari ke-7. Saudaraku, kami tidak mengandalkan mujizat, penyembuhan ilahi dan lain sebagainya. Mengapa? Oleh karena kami tahu di akhir zaman ini, di zaman akhir ini, dekat kedatangan Yesus yang kedua kali, saudaraku, setan dia akan bekerja lewat guru-guru palsu dengan mengadakan tanda-tanda palsu, mujizat-mujizat palsu, sehingga kalau boleh kita tertipu. Saudaraku sekalian, dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-13 dan 14. Wahyu 13 ayat yang ke-13 dan 14. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Saudaraku sekalian, pengalaman dari mertua mama saya. Mama mertua saya, saudara sekalian. Saya akan ceritakan sedikit bagaimana ketika mama kami beberapa tahun yang lalu, saudara sekalian, mengalami sakit. Dibawa ke dokter sebelum sakitnya terlalu parah. Ketika dibawa ke dokter, saudara sekalian, dokter periksa semuanya baik. Ini cerita dari mama mertua saya. Diperiksa oleh dokter, tidak ada sakit, ibu. Oh, Pak Dokter, pindah lagi dokter yang lain. Pak Dokter katakan tidak ada sakit, penyakit. Lalu saudaraku sekalian, ada sahabat dari mama saya katakan, mari kita pergi ke orang pintar. Kita pergi ke orang pintar. Dan oleh karena ingin sembuh, saudara sekalian, ini kesaksian dari mama saya. Pergilah mereka ke orang pintar ini. Saudaraku, dia siapkan secangkir air putih. Lalu dia berdoa. Lalu dikasih minum sama mama saya. Benar saudara sekalian, sembuh sakitnya. Tetapi 2 minggu kemudian, dia sakit kembali. Kemana mama saya mau pergi? Dia harus kembali ke orang pintar tadi. Kembali ke sana, saudara, sembuh lagi. 2 minggu, 3 minggu kemudian muncul lagi sakitnya. Dan saudara tahu akhirnya mama saya ini menjadi pasien tetap dari orang pintar ini. Saudaraku sekalian, saya katakan, jangan lagi pergi ke orang pintar itu, jangan.
Lebih baik kita serahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Lebih baik kita mati saat ini, kita mati di tangan Tuhan, daripada kita hidup sementara, lalu pada akhirnya saudara sekalian, kita mati di tangan setan. Kita mati di tangan iblis. Saudaraku, iblis, dia sanggup buat tanda mujizat. Jangan saudara tertipu. Jangan kita tertipu saudaraku sekalian. Oleh karena akan ada muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu dengan mujizat-mujizat palsu. Yang kedua saudara sekalian, kalau tadi tanda di dunia keagamaan, sekarang kita lihat tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu apa yang terjadi di sekitar kita di alam. Saudaraku sekalian, dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-7. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-7. Akan ada kelaparan, penyakit sampar, dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudaraku sekalian, kelaparan dulu ya, kita dengar itu di luar negeri. Belum terjadi di depan kita. Tapi sekarang saudara sekalian, di depan mata kita, kita melihat banyak orang yang kelaparan. Saudara permisa, firman Tuhan katakan akan ada kelaparan, akan ada penyakit sampar, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Kelaparan yang dulu kita dengar hanya ada di luar negeri. Saudaraku sekalian, sekarang kita lihat di depan mata kita. Banyak orang di sekitar kita yang sedang mengalami kelaparan. Kemudian firman Tuhan katakan akan ada penyakit sampar. Apa ini penyakit sampar itu saudara? Saudaraku sekalian, penyakit sampar adalah jenis penyakit yang aneh, yang menyebabkan penyakit kepada umat manusia. Penyakit yang aneh, dan penyakit yang aneh ini saudaraku sekalian datang begitu cepat dan tanpa kita duga. Seperti yang terjadi, yaitu COVID-19 ini. Saudaraku, nubuatan ini sedang digenapi. Yaitu akan ada kelaparan, akan ada penyakit sampar. Nubuatan-nubuatan tentang datangnya Yesus itu sementara digenapi. Dan datang begitu cepat tanpa kita duga. Saudaraku, COVID-19 di dunia ini, saya tadi lihat di internet. Ada kurang lebih 4.412.000 orang yang terjangkit dengan COVID-19 ini. Dan saudaraku sekalian, di Indonesia, saya baca di internet, urutan peringkat ke-37 dari orang yang terdampak dengan COVID-19 ini. Di Manado saudaraku sekalian, ada 82 orang yang sudah, atau di Sulawesi Utara ya. Di Sulawesi Utara ada kurang lebih 82 orang yang terjangkit dengan COVID-19 ini. Saudaraku, kelaparan, penyakit sampar, penyakit-penyakit yang mematikan. Saya percaya apa yang dituliskan dalam firman Tuhan. Penyakit sampar ini akan datang kembali kalau COVID-19 akan tuntas. Saudaraku sekalian, mungkin ya, bukan hanya mungkin. Firman Tuhan katakan akan datang lagi penyakit yang lain. Penyakit sampar yang sangat mematikan. Saudaraku, Yesus berkata akan ada gempa bumi. Alkitab menubuatkan bahwa akan ada banyak sekali gempa bumi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 16 ayatnya yang ke-18. Wahyu pasal 16 ayatnya yang ke-18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Saudaraku, gempa bumi ini akan datang tanpa kita duga. Dalam urutan yang sangat cepat tanpa amaran sekalipun. Gempa bumi adalah tanda yang sangat berkuasa bahwa Yesus sudah sangat dekat pada kedatangannya. Apakah gempa bumi ini akan berhenti?
Apakah gempa bumi yang terjadi di dunia ini akan berkurang? Saudaraku sekalian, gempa bumi demi gempa bumi akan terus terjadi sampai Yesus datang kedua kali. Saudaraku, informasi dari badan yang melihat atau memantau gempa bumi di dunia ini memberikan informasi. Rata-rata satu hari ada 35 gempa bumi yang terjadi. Paling kurang ada 35 gempa bumi, goncangan yang terjadi setiap harinya. Saudara boleh bayangkan kalau seandainya dalam satu tahun saudaraku sekalian, menurut mereka bahwa telah terjadi gempa bumi 12.000 sampai 14.000 kali dalam satu tahun. Saudaraku sekalian, gempa bumi yang dahsyat akan terjadi di atas dunia ini menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-26. Lukas 21 ayat 26, yaitu bencana-bencana alam. Di mana-mana banyak terjadi bencana alam. Terjadi tsunami, terjadi gempa bumi, banjir, kebakaran. Dan saudara sekalian, di negara kita, bahkan di provinsi kita Sulawesi Utara ini, tidak luput begitu banyak bencana yang terjadi. Banyak orang yang terdampak dengan bencana-bencana ini. Hancur rumah mereka, hancur harta benda mereka, kerugian tidak ternilai banyaknya. Saudaraku, sangat menakutkan, sangat mengerikan, malapetaka demi malapetaka yang hebat yang sementara terjadi. Dan saudaraku sekalian, itu semua memberikan tanda bahwa Dia, Yesus, akan datang kedua kali. Saudaraku sekalian, kita lihat tanda yang terakhir yang terdapat di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Saudaraku sekalian, sebelum saya baca ayat-ayat ini, kita sedang hidup pada satu zaman akhir dari sejarah dunia. Sesaat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, saudaraku, pengetahuan akan bertambah. Mari kita baca ayatnya. Dalam Daniel pasal 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah firman itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudaraku, di akhir zaman di mana kita hidup, oh luar biasa, pengetahuan meningkat, bertambah. Luar biasa ilmu pengetahuan di zaman modern ini. Kemajuan demi kemajuan dalam bidang sains. Semua serba canggih. Teknologi dalam komunikasi. Teknologi dalam dunia transportasi. Teknologi dalam dunia medis. Betapa canggihnya. Makin hebat, makin maju, makin berkembang. Mengapa saudara sekalian? Oleh karena firman Tuhan katakan, di akhir zaman ini, dekat pada kedatangan Yesus yang kedua kali, pengetahuan manusia itu akan bertambah. Pengetahuan manusia akan bertambah. Dan saudaraku sekalian, ini menjadi tanda bahwa Yesus segera akan datang. Ketika kita membicarakan tentang pengetahuan, pengetahuan akan bertambah saudaraku sekalian. Sebenarnya Alkitab sementara membicarakan sesuatu yang lebih daripada pengetahuan intelektual. Lebih daripada pengetahuan sains. Ketika Alkitab berbicara tentang pengetahuan, Alkitab juga sementara berbicara tentang pengetahuan akan Injil Yesus Kristus. Itu berbicara tentang pergerakan di seluruh dunia. Ketika Injil akan masuk di seluruh penjuru, di seluruh pelosok dunia ini. Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Merupakan tanda yang terakhir. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Firman Tuhan berkata,
Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Saudaraku, Injil Yesus Kristus akan dikabarkan ke seluruh bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan setelah itu tibalah kesudahan dunia. Saudaraku sekalian, tanda Yesus segera datang, bahwa Injil Yesus Kristus akan dikabarkan ke seluruh dunia. Saudaraku sekalian, KKR ini juga sementara menggenapi nubuatan ini lewat KKR live streaming ini, saat teduh bersama Yesus Kristus, saat teduh bersama Yesus, sementara menggenapi akan Injil, bahwa Injil ini sementara dikabarkan di seluruh dunia. Di mana-mana, dimanapun Anda berada, di desa, di kota, di rumah, di kendaraan, Anda bisa melihat akan siaran ini. Anda bisa mendengarkan Injil sementara dimasyurkan di seluruh dunia. Dan saudaraku sekalian, ini tandanya bahwa Yesus akan datang pada kedatangannya yang sudah segera itu. Injil akan dimasyurkan ke seluruh dunia. Dan saudaraku sekalian, apabila Injil sudah dimasyurkan, saudaraku sekalian, maka Alkitab katakan itu akan tiba kesudahan dunia. Kemajuan teknologi dalam dunia media, oh saudaraku sekalian, luar biasa. Ada banyak misioneri, ada banyak para pendeta, para pengabar Injil. Mungkin mereka tidak sampai tiba. Injil itu tidak bisa dibawa ke pelosok-pelosok yang ada di dunia ini, ke tempat-tempat yang terpencil. Tetapi lewat media, Injil ini bisa dimasuki. Di negara-negara Muslim sekalipun, Injil bisa masuk oleh karena teknologi canggih. Saudaraku sekalian, kejatuhan negara-negara komunis di atas dunia ini, sekarang ini para penduduk yang ada di negara-negara komunis ini, mereka ini banyak yang sudah percaya kepada Injil. Saudaraku sekalian, banyak para evangelis, mereka ber-KKR, mereka membawa jutaan orang bertobat oleh karena Injil ini sementara dimasyurkan. Saudara sekalian, di Korea Selatan, negara yang membenci agama Kristen, kalau sudah pergi sekarang ini, di Korea Selatan sudah ada kurang lebih 60% penduduknya yang memeluk agama Kristen. Di Cina, orang banyak yang tidak percaya kepada Injil. Tetapi saudaraku sekalian, kalau sudah pergi ke Cina saat ini, di sana sudah ada kurang lebih 120 juta umat Kristiani yang telah percaya kepada Injil Yesus Kristus. Saudaraku, pemirsa yang ada di rumah ataupun di mana Anda berada, semua tanda-tanda kedatangan Yesus semuanya sudah digenapi. Yesus sudah tidak lama lagi akan datang. Dia datang untuk menjemput saudara dan saya. Dan dia akan bawa kita pulang ke rumah, ke surga yang dia sudah siapkan. Yesus akan datang segera, saudara sekalian. Saudara bersedia atau tidak? Saudara mau atau tidak mau, dia akan datang. Malam hari ini saudaraku sekalian, saudara harus putuskan mulai malam ini untuk bersedia bagi kedatangannya yang kedua kali. Yang menjadi pertanyaan kepada masing-masing kita pada malam hari ini, kita harus jawab pertanyaan ini, yaitu apakah saudara bersedia manakala Yesus datang kedua kali? Saudaraku, pertanyaan ini harus dijawab oleh saudara dan saya. Bila saatnya tiba, bila Yesus datang kedua kali, apakah saudara bersedia? Saudaraku sekalian, hanya ada dua kelompok. Kelompok yang satu, yaitu kelompok yang tidak bersedia. Kelompok yang tidak berjaga.
Kelompok yang tidak memiliki iman kepada Yesus Kristus. Dan kelompok ini akan berkata kepada gunung batu, kepada bukit batu, timpalah kepada kami. Oleh karena kami tidak sanggup melihat kemuliaan Yesus Kristus pada waktu dia datang kedua kali. Dan saudaraku sekalian, kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang bersedia. Yang berkata, inilah Allah kita. Yang sudah lama kita nantikan. Yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Mari kita bersuka cita oleh karena keselamatan yang telah diberikannya. Oleh karena keselamatan yang telah diadakannya. Saudaraku sekalian, malam hari ini sebelum saya tutup di dalam doa, saya mau adakan panggilan bagi saudara. Mari kita bersedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Mulai malam hari ini, kita siapkan hidup kita secara pribadi. Kita siapkan keluarga kita. Entah suami kita, entah istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan tetangga-tetangga. Siapa saja untuk tersedia bagi hari Maranatha. Yesus datang. Ya, datanglah Yesus adalah doa saya pada malam hari ini. Amin.